Etika konseling adalah batasan-batasan apa yang harus kita lakukan selaku konselor. Ya. Nah, untuk awal saya akan jelaskan dulu konsep dasar psikologi. Ini sangat penting sebelum kita masuk pada step-step berikutnya. Ya tentunya bagi teman-teman yang berbackground pendidikan psikologi, ini bisa sebagai refreshing, tapi yang tidak punya background psikologi, ini adalah dasarnya. Manusia terdiri dari 3 aspek penting. Berpikir, merasakan, dan behavior. Nah, behavior adalah bagian yang bisa kita lihat, yang gunanya adalah menganalisa apa yang ada dalam pikiran seseorang dan apa perasaan seseorang. Ya, jadi contoh misalnya, kalau ada orang yang dia bilang perilakunya ragu-ragu dalam berrelasi, takut, agak menarik diri ketika kita lihat behaviornya. Kita bisa coba cari ya dengan banyak pertanyaan ke depan. Mungkin dalam perasaannya itu adalah bentuk kekhawatiran. Ya. Lalu kalau kita tarik lagi dengan banyak pertanyaan, maka akan muncul. Mungkin barangkali selama ini dia berpikir menggeneralisasi bahwa orang lain itu tidak ramah, orang lain itu menjudgment, orang lain itu membicarakan dia dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika kita nanti dalam proses konseling adalah Anda bisa melihat behaviornya dari apa yang diucapkan atau bahasa tubuhnya atau perilakunya untuk Anda cari apa akar masalahnya ke dalam. Aspek pemikiran menduduki posisi yang cukup tinggi ya. Karena hampir sebagian besar dari sesi konseling yang saya lakukan itu biasanya berkaitan dengan pola berpikir yang salah atau pola berpikir yang nggak tepat, yang ujung-ujungnya mempengaruhi perasaan. Ya, contoh misalnya ada orang yang beranggapan bahwa atasannya tidak suka pada dirinya. Ini baru anggapan pikiran dia ya, karena kebetulan dia dapat info dari teman-teman yang mungkin informasinya tidak dapat dipercaya, tapi dia begitu meyakini sehingga perasaannya ketika bertemu dengan atasan pun merasa galau, takut, sungkan, atau kadang-kadang dia menjadi terkunci, tidak bisa ngomong. Nah, itu muncul dalam biar-biar seperti itu. Ya. Nah, penyebab seperti ini yang kita lakukan. Tindakan etis apa yang perlu kita waspadai ketika kita melakukan proses konseling yang sudah masuk ke area yang sangat personal. Jadi pertama, konseling harus atas persetujuan konseli. Jadi harus ingat Pak, kalau konseli menolak untuk menceritakan suatu masalah, Anda tidak punya hak untuk kepo, untuk ingin tahu dan lain sebagainya. Yang kedua, konseling harus memahami batasan keterbukaan seseorang. Ya, tidak semua orang dapat lugas mengungkapkan apa yang ia rasakan gitu ya. Makanya tahapan good rapport, empati itu penting untuk membuat orang merasa nyaman sehingga mereka percaya kepada konselor untuk menceritakan semua masalah mereka. Lalu yang ketiga, konseling harus didasari oleh trust dan kerahasiaan. Nah, ini yang sangat penting, Pak. Ya, sekali Anda gagal menjaga rahasia ya ketika Anda konseling, konsekuensi dan risikonya akan besar bagi kelanjutan proses Anda konseling di perusahaan, ya. Nah, lalu juga ini juga penting ya. Kapan area konseling dilakukan oleh profesional konselor, ya, psikolog yang memang terlatih, yang sudah bersertifikasi dan mereka sudah mendapatkan pendidikan mengenai konseling. Kapan boleh dilakukan oleh orang yang mungkin mendapat pelatihan secara khusus tapi mereka bukan orang yang backgroundnya psikologi, ya. Jadi ada tahapan pertama, tahapan 2, 3, 4 itu boleh dilakukan oleh orang yang backgroundnya non-psikologi. Jadi artinya kita tidak perlu mencapai sampai solusi. Kita cukup tahu masalahnya, orang itu merasa lega, lalu syukur-syukur ketika dalam proses konseling dia punya insight baru dan dia mau merubah sikapnya, is okay. Ya. Tapi kalau tugas profesional konselor itu biasanya ada tahapan solving. Ya, berupa tugas, assignment, kita coba melakukan intervensi dalam kehidupannya hingga proses terapi. Nah, itu tugasnya psikologi profesional. Lalu syarat konselor apa? Yang pertama, setiap individu ada unik. Jadi ingat Pak, Bu, mohon tidak menjudgment orang berdasarkan suku, ras, agama, sangat dihindari.
Ya, kalau bisa tidak menyentuh hal seperti itu. Tapi Anda benar-benar melihat manusia secara utuh dan Anda menerima keunikannya, ya. Lalu yang kedua, percaya pada diri sendiri. Ya, trust pada diri sendiri. Nah, ini perlu dilatih. Makanya dalam beberapa sesi ke depan ada yang namanya self disclosure. Anda kita minta untuk mengungkapkan diri. Anda diminta untuk belajar mempertajam sensitivitas bahasa tubuh, ya. Lalu yang ketiga, memahami kebutuhan nilai pemikirannya. Jadi manusia itu didasarkan pada nilai. Ya, contoh misalnya ada orang yang orientasinya keluarga. Ya tentunya Anda nggak bisa bilang bahwa, oh, Anda kalau kerja harus fokus pada pekerjaan. Oh, Anda hati-hati. Anda sama dengan membenturkan nilai-nilainya dia. Jadi kalau dia arahnya memang keluarga, Anda coba beri dukungan bahwa pekerjaan Anda ini juga berdampak besar terhadap kebahagiaan keluarga. Ya, mungkin teknik gitu nanti kita belajar lebih dalam lagi. Lalu menggunakan pengalaman emosional sebagai alat untuk membangun empati. Nah, di sini tentunya Anda dalam empati ini perlu latihan ya. Yang besok kita lakukan latihan ini supaya Anda bisa tajam ketika Anda harus menunjukkan perasaan memahami terhadap masalah orang lain, ya. Dan yang terakhir, hubungan suportif tanpa syarat. Jadi ingat Pak, kalaupun proses terakhir konseling ini ternyata tidak mendapatkan win-win solution, misalnya contoh orang tersebut tetap yakin dengan apa yang dia pikirkan, dan dia menolak segala sesuatu yang sudah kita jalani prosesnya, Anda tidak usah merasa kecewa. Atau misalnya, kalaupun berhasil, lalu orang itu tidak menunjukkan satu sikap yang berupa ucapan terima kasih kepada Anda juga tidak perlu merasa itu sebagai kewajiban. Ya, relax saja. Anda bantu orang, Anda pasrahkan semua hasilnya kepada orang tersebut, dan kita boleh merasa puas di belakang itu karena kita sudah menjadi bagian dari penyelesaian masalah seseorang, ya. Nah, ini juga tantangan konseling nih, ini penting. Jadi tidak mengajukan pertanyaan interrogatif, ya. Kadang-kadang kita, jiwa kepo kita itu pengen tahu, apa ya ini ya, gimana ya. Nah, ini mesti hati-hati Pak. Selain karena memakan waktu juga, kadang-kadang juga tidak memberikan hasil yang optimal, membuat kita kebanjiran informasi dan bingung akhirnya. Yang kedua, tidak menghakimi. Ya, kita ada satu sesi nanti yang namanya genuineness. Ya, nanti Anda jangan kaget gitu ya, kalau tiba-tiba orang yang Anda konseling dengan jujur mengatakan, saya gay, saya hypersex, saya punya gangguan seksual, saya punya problem sama istri saya, KDRT. Nah, saat mereka mengungkapkan hal-hal yang sensitif seperti itu, dan saya percaya tidak semua kita punya nilai yang sama ya. Mungkin ketika dia bilang bahwa saya biasa mukulin istri saya, Anda terlihat kaget, terlihat terkejut, terlihat marah, menolak. Hati-hati Pak. Itu membuat orang merasa tidak lagi nyaman untuk bicara dengan Anda. Padahal kuncinya ya di situ kita yang bantu dia. Apa masalahnya dia, gitu ya. Lalu saran yang terlalu cepat juga dihindari, ya. Jangan kita nebak-nebak gitu ya. Wah, ini kira-kira kayaknya ini seperti ini masalah. Jangan dulu Pak. Ya, kadang-kadang dalam proses konseling yang saya alami bisa jadi masalah rumah tangga aja ya. Itu bisa 2-3 kali baru ketemu kuncinya. Kalau untuk masalah-masalah dengan hubungan kerja rasanya 2-3 kali atau maksimal 2 ya. Kalau saya amati biasanya di tahapan awal tuh saya harus benar-benar menseleksi, memilih-milih, mengkategorikan mana yang memang penting atau tidak. Lalu emosi yang terbawa suasana konseling. Nah, ini nanti kita ada sesi semacam mentor ya. Jadi mesti hati-hati juga. Saran saya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena transference itu akan mengganggu profesionalisme kita saat membantu pekerjaan. Walaupun tidak ada batasan ya. Karena saya juga pernah beberapa menangani case-case lawan jenis ya. Dan saya memang mencoba untuk bisa tetap profesional. Ya nggak mudah, tapi saya butuh juga mentor saya memberikan masukan yang berharga juga. Banjir informasi yang lambatnya perubahan. Nah, ini juga sama. Ya, yang saya bilang tadi, apakah hasilnya harus solusi buat orang itu? Belum tentu Pak. Kadang-kadang buntu.
Karena apa? Karena dia tidak mau mengerjakan tugasnya, karena dia tidak mau komitmen dan sebagainya. Ya sudah, itu bukan urusan kita. Ya, kita harus relakan gitu ya. Lalu yang perlu dihindari, jangan memaksakan nilai kita kepada orang lain. Ya, jadi contoh misalnya ada orang cerita tentang taruhlah ya, tentang bagaimana cara mereka mendidik anak. Ya, dia bilang katanya, saya mendidik anak dengan cara yang keras. Lalu kita merasa, oh bukan begitu. Lalu kita tiba-tiba mengintervensi, Pak, mendidik anak yang benar itu harus dengan lemah lembut. Hati-hati juga, gitu ya. Tidak bisa secara direct langsung kita membenturkan nilai-nilai yang berbeda, gitu ya. Nah, proses, kalau itu berbeda gimana Pak? Kalau dia salah, bisa, oh nanti. Ada tahapan di mana kita akan mengklarifikasi nilai itu apakah benar atau enggak secara norma sosial, secara personal, secara norma moral, dan lain sebagainya. Ya. Jangan membuat konseling tergantung kepada Anda. Ini juga penting. Ya. Saya biasanya membatasi setelah pertemuan, kalau mereka misalnya, Pak, boleh nggak kapan-kapan saya berkomunikasi dengan Bapak? It's okay. Tapi kalau saya melihat bahwa komunikasinya sudah ngelantur, komunikasinya itu sudah tidak lagi berkaitan dengan masalahnya, dan dia mengatakan bahwa masalah sudah selesai, saya biasanya cut. Ya, saya tidak angkat telepon atau saya menolak untuk bicara dan lain sebagainya. Biarlah konseling menemukan solusinya sendiri, ya. Karena saya percaya setiap orang Tuhan berikan masalah plus solusinya, gitu ya. Jadi tugas kita hanya sekedar membantu orang itu menemukan jati dirinya dan menemukan solusi yang sebenarnya sudah ada, yang sudah tertempel di masalah yang sedang dihadapi.